Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alika Najwa Mudina dengan NPM 24105011021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah mikrokontroler tugas 5 dengan materi interupsi eksternal. Nah, di perintah soalnya seperti ini ya. Di sini kita akan membuat perancangan dan juga simulasi penyeberangan jalan berbasis mikrokontroler Atmega 16 yang dilengkapi oleh LED, 7 segmen, buzzer, dan juga push button sebagai interupsi input. Oke, langsung saja kita buat kode programnya terlebih dahulu di aplikasi Microchip Studio. Di sini saya sudah membuat nama filenya seperti ini, dan kita akan mulai untuk membuat kode programnya. Nah, di baris yang pertama ini adalah untuk menentukan besarnya frekuensi clock microcontroller. Nah, pada soal ini kita menggunakan 8 MHz sehingga kode programnya seperti ini. Untuk baris yang kedua yaitu sebagai library utama untuk mengakses register I/O untuk AVR. Sedangkan untuk baris yang ketiga ini yaitu fungsinya sebagai mengaktifkan dan juga untuk mengatur sistem interupsi. Sedangkan untuk baris yang keempat ini fungsinya sebagai mengatur fungsi dari delay. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari baris ke-6 ini fungsinya sebagai deklarasi fungsi atur untuk mengatur konfigurasi dari interupsi. Oke, fungsi dari baris ke-8 ini sebagai kode heksadesimal untuk menampilkan angka 0 sampai dengan 9 di 7 segmen nanti. Nah, fungsi dari baris 9 ini sebagai variable handle untuk perulangan. Nah, fungsi dari baris 11 ini sebagai fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali oleh program. Nah, fungsi dari baris ke-12 ini yaitu sebagai untuk men-setting pin PD0 sebagai output LED kuning, dan untuk baris yang ke-13 ini untuk me-reset pin PD1 sebagai output LED merah, dan untuk baris ke-14 ini sebagai set pin PD4 sebagai outputnya buzzer, dan juga untuk baris yang ke-15 ini sebagai setting pin port C atau semua pin yang di port C sebagai output, atau pin di port C ini nantinya akan sebagai output. Nah, nantinya port C ini tersusun dari semua pin yang ada di segmen. Nah, selanjutnya untuk baris yang ke-16 ini fungsinya sebagai mengeset pin PB2 sebagai input atau input dari push button. Dan untuk baris yang ke-17 ini fungsinya sebagai mengaktifkan pull up resistor internal di PB2. Sedangkan untuk baris yang ke-18 yaitu fungsinya untuk memanggil fungsi untuk mengaktifkan interupsi eksternal di INT2. Nah, selanjutnya untuk baris ke-20 ini fungsinya sebagai loop tak hingga atau loop yang akan berulang-ulang sampai tidak ada batasan waktu. Sedangkan untuk baris yang ke-21 ini fungsinya sebagai toggle LED kuning nantinya akan on atau akan off. Untuk baris yang ke-22 ini fungsinya untuk mematikan tampilan di 7 segmen, dan untuk baris yang ke-23 ini fungsinya sebagai delay yang berlangsung selama 50 second sehingga LED nantinya akan berkedip. Untuk baris yang ke-24 dan juga ke-25 ini sebagai akhir dari loop yang sudah kita lakukan di sebelumnya.
Nah, fungsi dari baris ke-27 ini yaitu sebagai fungsi yang dijalankan saat instruksi ini berlangsung, yaitu instruksi pada INT2 aktif atau nantinya tombol saat ditekan. Sedangkan untuk baris yang ke-28 fungsinya untuk mematikan LED kuning, dan juga baris yang ke-29 yaitu fungsinya sebagai menyalakan LED merah. Nah, fungsi dari baris ke-31 ini yaitu sebagai perulangan naik, yaitu perulangan yang berlangsung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 9. Dan untuk baris yang ke-32 ini fungsinya sebagai menampilkan angka yang akan ditampilkan di 7 segmen. Dan juga untuk baris yang ke-33 ini fungsinya sebagai mengaktifkan buzzer. Buzzer ini akan nantinya akan nyala atau berbunyi. Untuk baris yang ke-34 ini fungsinya sebagai buzzer akan berbunyi selama 200 milisecond. Dan juga untuk baris yang ke-35 ini fungsinya untuk mematikan buzzer yang tadi sudah kita nyalakan. Selanjutnya untuk baris yang ke-36 ini yaitu sebagai delay sebelum angka berikutnya akan muncul. Untuk baris yang ke-37 dengan baris yang ke-38 ini fungsinya sebagai akhir dari loop yang akan naik. Loop naik yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya untuk baris yang ke-39 ini fungsinya sebagai perulangan turun dari angka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke 0. Dan juga untuk baris yang ke-40 ini fungsinya sebagai untuk menampilkan angka turun di 7 segmennya. Dan juga untuk baris yang ke-41 ini fungsinya sebagai menyalakan buzzer atau suara yang akan muncul saat pergantian angka. Dan juga untuk baris yang ke-42 ini fungsinya sebagai delay yang akan dimulai saat durasi pergantian angka itu berjalan atau durasi bunyi. Dan untuk yang baris ke-43 ini fungsinya untuk mematikan buzzer yang sudah kita nyalakan tadi. Untuk baris yang ke-44 yaitu fungsinya sebagai delay angka sebelum angka yang terakhir. Dan untuk baris yang ke-45 sebagai akhir dari loop turun. Nah, untuk baris yang ke-47 ini fungsinya sebagai untuk mematikan 7 segmen yang sudah berjalan saat loop naik maupun loop turun. Dan baris yang ke-48 ini fungsinya sebagai untuk mematikan LED merah yang menyala saat push button tadi kita tekan. Oke, untuk baris yang ke-51 ini fungsinya sebagai fungsi konfigurasi dari interupsi atau interrupt. Untuk baris yang ke-52 ini fungsinya sebagai mengaktifkan interupsi eksternal pada INT2. Dan untuk baris yang ke-53 ini fungsinya untuk mengatur trigger interupsi pada falling edge saat tombolnya nanti ditekan. Untuk baris yang ke-54 ini fungsinya sebagai mengaktifkan global dari interupsi. Dan untuk baris yang ke-55 ini fungsinya sebagai akhir dari fungsi yang sudah kita jalankan ini. Nah, untuk kode programnya seperti ini ya. Untuk baris yang ini untuk menyalakan LED kuning terlebih dahulu saat push button-nya nanti belum ditekan. Saat push button-nya nanti ditekan, maka angka yang ada di 7 segmen akan mulai berjalan dan LED akan berganti nyalanya dari LED kuning yang nyala menjadi LED merah yang nyala, sedangkan LED kuning yang tadinya menyala akan mati. Oke, kita build dulu programnya, apakah program sudah berhasil atau belum. Oke, ini programnya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat skematik rangkaian di aplikasi Proteus. Oke,
Gambar rangkaiannya nanti seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya kita klik edit property, terus kita cari file, kita jangan lupa pilih yang caps. Lalu kita ubah ini jadi 8 MHz, kalau kita oke, kita mulai juga. Ini LED kuningnya sudah menyala ya teman-teman. Kita coba tekan push buttonnya. Oh, ini nilai buzzernya ini kita ganti. Ini nilai buzzernya kita ganti jadi 5 volt, yang ini jadi 100. Ini untuk buzzernya sudah menyala ya teman-teman. Nah, saat kita belum mengklikkan push button, maka LED kuningnya akan menyala. Sedangkan saat push buttonnya ditekan, maka angka di 7 segmennya ini akan berjalan mulai dari 0 sampai dengan 9 dan turun lagi dari 8 sampai ke 0. Untuk gelombangnya sendiri, saat push buttonnya belum kita klik, maka gelombangnya ini sebesar segini ya, mendekati 50 milisecond sesuai dengan soal yang kita kerjakan tadi. Sedangkan saat buzzernya kita klik atau push buttonnya kita klik, maka kita coba untuk sudah sesuai teman-teman 200 milisecond sesuai dengan apa yang ada di soal tadi. Oke, maka program yang kita buat atau kita jalankan sudah berhasil sesuai dengan perintah. Sehingga hasil simulasinya menunjukkan sinyal yang dihasilkan berupa gelombang digital dengan amplitudo sekitar 0 sampai dengan 5 volt pada kondisi normal. Pin PD0 atau LED kuning menghasilkan gelombang kotak akibat proses toggle sehingga terlihat berkedip, sedangkan pin lainnya berada di 0 volt atau low. Saat instruksi aktif, PD0 menjadi 0 volt atau mati, sehingga PD1 menjadi sekitar 5 volt sehingga menyala. Pada buzzer PA5 muncul pulsa gelombang kotak dengan amplitudo tetap 0 sampai dengan 5 volt dan durasi sekitar 200 milisecond setiap pergantian angka. Sementara itu, port C atau service segment menunjukkan rubah sinyal digital 0 sampai dengan 5 volt dengan pola yang berbeda-beda sesuai angka yang ditampilkan. Secara keseluruhan, semua sinyal memiliki amplitudo yang sama 0 sampai dengan 5 volt. Perbedaannya terletak pada bentuk dan timing gelombangnya saja. Sekian tugas dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.